Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan tema Sistem Informasi Bengkel yang beranggotakan Andres Kristianto dengan NIM 67 2017 184, Rehwel Paskari Wandono dengan NIM 67 2017 191, dan Judit Krisolita Sangidong dengan NIM 67 2017 225. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang tugas manajemen proyek Sistem Informasi Bengkel. Latar belakang. Yang melatar belakangi debatnya sistem informasi ini adalah yang pertama, karena bengkel masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, untuk membeli barang, pelanggan masih menanyakan secara langsung ke bengkel. Yang ketiga, pemilik usaha tidak bisa melihat transaksi pada bengkel secara real time. Dan yang keempat adalah belum adanya sistem booking. Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan dibangunnya sistem informasi bengkel berbasis web. Sistem informasi ini nantinya akan mempermudah konsumen yang akan memesan servis kendaraan maupun membeli spare part. Selanjutnya untuk batasan proyek, yang pertama untuk pelanggan terdapat form login untuk masuk ke aplikasi, halaman menu utama yang isinya subform untuk booking klien dan ada daftar harga spare part beserta ketersediaannya juga, lalu menu profile yang berisi informasi tentang bengkel. Selanjutnya untuk resepsionis terdapat form login untuk login, lalu menu daftar booking berisi daftar jadwal booking yang telah ditetapkan oleh pelanggan, lalu ada menu input data yang isinya subform untuk input data tindakan servis, data gudang atau spare part, serta pengeluaran dan pemasukan bengkel. Selanjutnya untuk pemilik bengkel terdapat form login untuk masuk ke aplikasi, lalu menu laporan bengkel yang isinya adalah laporan harian pendapatan dan pengeluaran bengkel, laporan servis, dan laporan stok spare part, serta ada menu detail spare part yang berisi daftar spare part yang tersedia beserta harganya, dan dapat dilakukan operasi penambahan, pengubahan, maupun penghapusan. Selanjutnya untuk proses bisnis ada dua skenario. Yang pertama skenario servis, pelanggan akan melaporkan ke resepsionis keluhan dari kendaraannya, lalu akan dilaporkan ke montir, dan montir akan melakukan proses servis. Jika diperlukan penggantian spare part, maka akan di-request ke staf gudang, lalu jika belum ada spare partnya, maka harus dilakukan pembelian dan penjemputan dari supplier, lalu diserahkan pada montir dan bisa diselesaikan servisnya, lalu dilaporkan ke resepsionis, dan resepsionis bisa memperbarui laporan harian yang berisi tindakan servis, laporan stok spare part, laporan pemasukan dari transaksi pelanggan, dan laporan pengeluaran jika membeli spare part dari supplier. Lalu pelanggan bisa membayar, lalu diserahkan faktur, dan kunci akan diserahkan ke pelanggan sehingga pelanggan bisa membawa kendaraan. Selanjutnya untuk skenario pembelian spare part, pelanggan akan melaporkan spare part yang akan dibeli ke resepsionis, lalu diserahkan requestnya ke staf gudang. Jika belum ada akan dibeli dan dijemput dari supplier, lalu diserahkan ke resepsionis. Setelah itu akan dilakukan pembaruan di laporan harian, lalu pelanggan bisa membayar, diserahkan faktur, lalu spare part akan dikemas dan diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu fungsionalitas sistem dan juga fungsionalitas aplikasi. Untuk yang pertama ialah fungsionalitas sistem. Kita akan membuat sistem berbasis web dengan fungsi tentunya login, pencarian yang mudah, dan juga pastinya ada menu booking, service, dan pencarian spare part yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada kebutuhan aplikasi, yaitu terdapat 6 modul seperti modul login, spare part, booking service, transaksi, laporan, dan juga modul profile yang bisa dilihat penjelasannya atau lebih jelasnya bisa dilihat di bagian proposal. Lalu selanjutnya ada metodologi, langkah-langkah, solusi, dan implementasi. Di sini kita menggunakan metodologi Scrum, di mana Scrum adalah metodologi perancangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan agile dan juga berfokus pada kekuatan kolaborasi tim. Nah, ini diagram Scrum, terdapat produk backlog, sprint, daily Scrum, dan juga yang akan menghasilkan resultnya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ada produk backlog. Di sini kita mempunyai 12 item produk backlog yang berisi semua fungsi-fungsi dari aplikasi yang akan kita bangun, seperti ada login, booking service, jadwal booking, dan juga sampai laporan pemasukan pengeluaran dari bengkel itu sendiri. Lalu sprint backlog adalah kumpulan kecil tugas yang perlu dikerjakan untuk membangun produk dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti ini, kita punya produk backlog dan juga tugas-tugas kecil yang akan dikerjakan oleh setiap timnya, mulai dari harinya, ada jamnya, semuanya ada di tabel sprint backlog tersebut. Lalu ada daily scrum, ialah pertemuan singkat yang dilakukan setiap hari untuk melihat perkembangan pengerjaan produk dan menyelesaikan masalah yang terjadi, misal dari programmer tim A ada masalah, bisa diskusi dengan tim B dan seterusnya. Itu di daily scrum. Lalu selanjutnya ada result, ialah produk atau software yang telah siap digunakan, yang telah selesai dikerjakan juga dan memenuhi kebutuhan keinginan klien yang sudah melalui proses testing. Oke, seperti itu. Terima kasih.